Oke, mungkin kita menjelaskan sedikit tentang Equinix. PT Equinix adalah perusahaan penyedia solusi IT terpercaya asli 100% lokal. Kami juga memiliki cabang di Singapura untuk merambah bisnis kami di Asia Tenggara. Sebagai IT solution provider, tiga service utama yang kami sediakan adalah premium maintenance dan managed service, system optimization expert, dan consulting, world-class software development. Namun di luar itu juga kami menyediakan berbagai produk, salah satunya adalah Q1, yang hari ini akan menjadi bahan pembahasan kita. Q1 sendiri adalah produk yang dibuat oleh eGlobal dari Korea Selatan, sebuah enkripsi tingkat kolom untuk RDBMS yang bisa digunakan di PostgreSQL maupun Oracle. Untuk rundown hari ini, izinkan saya memaparkan rundownnya. Pertama, untuk agenda pertama adalah pemaparan mengenai enkripsi data address pada RDBMS yang akan dibawakan oleh Pak Julianto, CEO Equinix Business Solution. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan keunggulan dari produk Q1 yang mampu menjadi jawaban bagi kebutuhan kita dewasa ini akan keamanan data yang menyeluruh dan efektif. Penjelasan tersebut akan dibawakan oleh Pak Luki, CTO kita dari Equinix Business Solution. Dan berikutnya akan diikuti oleh demo enkripsi yang akan dibawakan oleh Mr. Chai dari eGlobal, Korea Selatan. Lalu akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dimoderasi oleh saya sendiri, Zahra. Dan sesi webinar hari ini kita akan tutup dengan foto bersama. Tidak berlama-lama, sekarang mari kita persembahkan waktu dan tempatnya untuk speaker pertama kita, yaitu Pak Julianto. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Zara atas prolognya. Perkenalkan, nama saya Julianto. Saya akan membawakan mengenai pendahuluan, introduction mengenai enkripsi secara umum dan juga hubungannya enkripsi dengan data address. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai saja. What we know, apa yang kita tahu bahwa kita butuh enkripsi untuk bisnis, tetapi apa yang dikatakan tentang pemerintah terhadap enkripsi ini? Mari kita lihat. Oke, kita memahami bahwa adanya peraturan dari pemerintah, dari Menteri Komunikasi dan Informasi tentang enkripsi, bahwa setiap data pribadi yang disimpan dalam satuan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk terenkripsi. Ini ternyata diatur ya oleh pemerintah di tahun 2016. Juga personal data encryption in electronic system are implementing regulation of the electronic information. Itu juga ya sudah ada aturannya. Jadi pemerintah mengharuskan setiap data pribadi kita yang kita letak di dalam sistem elektronik harus dalam bentuk terenkripsi. Baik, bisa diteruskan slide-nya, Luke. Boleh di next slide-nya. Oke. Jadi pada kali ini, wait a minute. Kita akan bicara mengenai apa status dari data. Kita memiliki bahwa data ada 3 macam status. Pertama adalah data address, di mana data ini berada pada persistent storage, baik itu hard disk ataupun bentuk persistent lainnya ya. Kemudian data in transit, data yang sedang mengalir di dalam jaringan. Ketika kita mengetikkan data di website, data in transit sampai nyampe di server itu akan nyampe di memori komputer, maka dia adalah data in use. Jadi data in transit itu data yang mengalir, kemudian nyampe di server, di memori, kita sebutnya data in use, sedang dipergunakan, dan kemudian di save ke dalam hard disk atau storage, itu adalah data address. Jadi kita memahami data memiliki 3 macam status yang harus semuanya diproteksi oleh kita untuk menjamin keamanan data dan tidak ada kemungkinan security breach. Oke, boleh di continue di next. Kemudian enkripsi apa saja yang kita gunakan? Baik, mari
mari kita memahami ya, what is encryption? Ya, kita dalam dunia modern saat ini kita memahami ada dua macam key. Enkripsi yang menggunakan kunci yang sama. Nah, tentunya ada yang kelompok kedua, asymmetric key encryption. Kalau symmetric key encryption, maka saya kira cukup jelas ya, kunci yang dipakai untuk mengenkrypt data adalah sama dengan kunci yang dipakai untuk membuka enkripsi itu. Jadi kuncinya sama. Jadi siapapun yang punya kuncinya, dia bisa encrypt dan dia bisa decrypt. Untungnya apa? Untungnya ya simple, satu kunci. Tapi ruginya ya juga karena satu kunci mudah sekali orang kalau dapat kunci itu maka dia bisa menguasai apa yang kita miliki, datanya gitu ya. Oke, itu yang simetrik. Kemudian yang asimetrik. Yang asimetrik itu kuncinya tidak sama. Yang dipakai untuk mengunci beda dengan yang dipakai untuk membuka. Nah, kalau kunci yang dipakai untuk mengunci itu biasanya kita sebut sebagai public key, dan yang dipakai untuk membuka itu namanya private key, karena kunci yang dipakai untuk membuka, private key itu tidak disebarkan, tidak diberikan kepada orang lain. Tidak pernah. Tapi yang diberikan kepada orang lain hanya yang public key-nya saja. Nah, ini yang dipakai oleh RSA dalam membangun public key infrastruktur PKI. Dia menggunakan asymmetric key. Satu lagi, sebetulnya tadi yang awalnya adalah two-way encryption. Symmetric key dan asymmetric key itu menggunakan konsep two-way encryption, yaitu dari sisi A ke B itu satu encrypt, B ke A itu decrypt, two-way. Yang ketiga tadi yang kita sebut adalah one-way encryption, atau kita lebih cocoknya adalah menyebutnya sebagai one-way hashing. Karena proses ini tidak encrypt, tapi melakukan proses yang disebut hashing. Melakukan kalkulasi yang membuat datanya itu tidak sama dengan yang sebelumnya, dan tidak dapat dikembalikan lagi. Hashing, kita sebutnya. Apa gunanya hash? Gunanya banyak macamnya, sebagai identity, sebagai penampung data yang lebih kecil daripada data yang aslinya, tetapi mampu mewakili data yang aslinya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, boleh di next. Oke, tadi yang sudah kita jelaskan mengenai asymmetric key dan symmetric key. Jadi kita bisa lihat di dalam bagan, kalau asymmetric key itu kuncinya ada dua yang berbeda. Kita sebutnya biasanya public dan private. Kalau secara umum, kunci yang namanya public itu di-generate secara dinamik dan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, dan kunci public itu hanya bisa dipakai untuk encrypt, tidak bisa dipakai untuk decrypt. Dan apa yang di-encrypt oleh public key hanya bisa di-decrypt oleh private key. Jadi implementasi asymmetric key ini memang hanya satu macam ini saja, yaitu public private key ini. Kemudian implementasinya, contohnya, ya tentunya sering banget dipakai untuk apa? Untuk autentikasi, untuk menghindari man in the middle. Kemudian untuk apa namanya? Pinpad ATM. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak tidak semua orang tahu. Jadi ATM itu pinpadnya memiliki satu kemampuan melakukan enkripsi, yang mana kabel yang mengalir dari pinpad itu sudah terenkripsi datanya. Nah, yang mendekrypt siapa? Yang mendekrypt adalah server di bank, di back-end, dan ada satu mesin yang kita sebut HSM. Mesin itulah yang melakukan dekripsi pinpadnya si ATM tersebut. Melakukan proses autentikasi maksudnya. Kemudian yang lain masih banyak lagi ya. Oke, kita beralih ke yang kedua, yaitu symmetric encryption. Symmetric encryption ini seperti yang tadi dijelaskan cukup simpel, ada key yang dipakai untuk mengencrypt dan key yang sama dipakai untuk mendecrypt. Saya kira itu cukup jelas, dan ini dipakai di banyak yang kita lakukan.
Sebetulnya saya contohnya SSL atau HTTPS yang juga menggunakan SSL itu sebetulnya menggunakan dua, yaitu asymmetric dan kemudian symmetric. Untuk handshaking, autentikasi, dia menggunakan asymmetric. Kemudian untuk establishing communication, dia menggunakan symmetric. Oke, kita boleh continue. Oke, yang menarik ini adalah hashing, karena saya kira teman-teman juga mungkin pernah mendengar satu kejadian yang kemarin ada data yang leak out gitu kan. Oh, udah aman dengan hash begitu ya. Ya, jadi kita pelajari lebih lanjut apa sih yang disebut dengan hashing sebetulnya, yaitu adalah one way encryption, tapi lebih tepatnya tidak bisa disebut encryption walaupun merupakan keluarga dari encryption, menggunakan fungsi-fungsi yang matematikal juga, sama dengan mirip dengan encryption. Ya, kita sebutnya one way hashing. Dia melakukan proses kalkulasi matematikal yang membuat mapping dari satu data original menjadi satu hash. Yang mana hash ini harusnya lebih simple merepresentasikan data aslinya. Tetapi karena data aslinya mungkin ukurannya 1000 bytes, dijadikan hash yang cuma 2 bytes atau 3 bytes, tentunya ada data yang hilang. Jadi data yang 1000 bytes itu apapun datanya menjadi hash, seperti kita lihat di dalam bagan, yang namanya John Smith itu di hash jadinya 02. Nah, John Smith yang panjang itu jadi 02, tidak berarti 02 itu hanya milik John Smith. Suatu ketika bisa aja ternyata Sandradi itu juga memiliki 02 juga. Jadi ini satu kerugian, ya. Jadi hash itu ada keuntungan daripada kita nyimpen John Smith, Lisa Smith dan lain sebagainya panjang dan itu plain, ya kan? Kita simpan hashnya aja. Kalau 02 disimpan gitu kan nggak tahu nih namanya siapa gitu kan. Yang petugas di server, sistem admin atau DP admin itu nggak tahu 02, 03 dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika suatu John Smith login pakai login John Smith, dia tetap dapat 02 dan akan di-authenticate. Tetapi masalahnya ketika hashnya ini reveal keluar, ketika hashnya ini ketangkap orang yang tidak bertanggung jawab, maka ada proses yang bisa membuat satu mekanisme mendapatkan 02 yang sama walaupun datanya berbeda. Nah, ini satu satu problem ya di dalam proses hashing, di dalam penggunaan hashing untuk password. Kalau yang lain bisa untuk signature, untuk parity dan sebagainya. Saat ini hashing yang paling standar digunakan industri adalah SHA 256 atau mau lebih canggih lagi, lebih susah lagi ya yang 384 atau yang 512. Begitu kira-kira tentang hashing. Kalau misal ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan secara langsung. Oke, bisa continue. Next slide. Oke, kemudian setelah itu kita bicara tentang autentikasi. Kita nggak bisa bicara encryption data tanpa membahas tentang autentikasi. Sedikit banyak kita akan menyinggung tentang autentikasi, walaupun kita tidak bahas secara mendalam. Kita hanya bahas dua hal yang paling umum ya dalam autentikasi data. Ketika sebuah database itu diamankan datanya dengan encryption, entah itu apapun cara enkripsinya, maka apakah artinya setelah dienkripsi itu datanya aman? Tentunya kita mesti paham juga, dia akan aman juga ketika aksesnya juga diamankan. Kalau aksesnya tidak diamankan, percuma juga kita amankan, tapi aksesnya bisa masuk dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mengamankan akses itu adalah bagian dari autentikasi. Secara umum, autentikasi yang dimiliki oleh Postgres, di sini saya hanya lebih ke Postgres secara teknologi dan konsep. Apakah bagaimana dengan Oracle? Saya kira mirip-mirip saja ya. Postgres menggunakan satu autentikasi yang mirip ya dengan yang kita sebut sebagai CHAP, Challenge Authenticator Protocol. Dia suatu mekanisme di mana ketika user connect ke server, user itu akan dapat satu challenge dari server, ya kan? Dari challenge itu yang diberikan oleh server, maka si user ini akan melakukan proses
challenge itu dianggap sebagai salt, sebagai bumbu, dan password yang diketik dan bumbu itu di hashing, tidak di encrypt tapi di hashing. Kalau Postgres saat ini sudah menggunakan yang cukup high, yaitu SHA-256 untuk Scrum. Nah, setelah di hash dikirim ke server. Setelah dikirim ke server, server akan bandingkan hash-nya itu dengan hash-nya yang ada di database. Ketika ada man in the middle, orang di tengah, antara user sama server, mendapatkan hasil hash-nya, apakah dia bisa bridge si Postgres-nya atau si servernya? Tidak bisa, karena salt-nya selalu berubah, challenge. Jadi, si server hanya bisa di-bridge ketika data hash yang ada di server itu dapat diambil keluar dan dapat dilaksanakan proses brute force. Itu yang ya kita pasti sudah jelas kalau sampai ada bridge masuk ke dalam host, itu bukan masalahnya Postgres ya, itu masalahnya bagaimana si host itu diamankan. Karena Oke. Ini yang umum kita miliki dan kita pahami, yaitu password yang diletakkan oleh aplikasi dan dikirimkan sebagai condition string. Seperti itulah yang terjadi, dia akan mengalami satu challenge yang kita sebut challenge authenticator protocol, dan itu yang menjadi standar yang sering dipakai oleh developer untuk kasus-kasus yang simple. Untuk yang lebih tinggi lagi security-nya, di mana kita tidak boleh meletakkan password di dalam server, di dalam code, maka kita menggunakan satu mekanisme single sign-on. Single sign-on yang sangat disarankan itu menggunakan GSS API, atau itu adalah nama baru dari sebuah sistem autentikasi yang cukup lama di era Unix. Kerberos Authentication itu adalah autentikasi yang cukup well known di dunia di dunia Unix, dan ini cukup sophisticated. Si klien tidak perlu meletakkan password-nya karena password-nya itu di-maintain oleh server Kerberos. Jadi di sini ada 3 party, satu host-nya klien, user, 2 KDC atau Kerberos data distribution sender, kemudian yang ketiga adalah si server yang ingin diakses. Jadi si KDC ini menjadi tempat di mana user ini berkomunikasi untuk mendapatkan session. Setelah dapat session, maka si user dapat mengirimkan kepada server dan server akan mengauthenticate karena server juga memiliki key yang diletakkan di Kerberos itu. Dengan cara menggunakan autentikasi yang di-deliver oleh Kerberos, maka si klien kita bisa kurangin potensial security-nya, potensial security breach-nya dengan menghilangkan password, ya, seperti itu. Ini 2 hal yang kita mesti pahami, ya, autentikasi yang lebih tinggi, yang itu menggunakan single sign-on atau Kerberos, atau yang biasa kita gunakan seperti CHAP. Oke, bisa diteruskan slides-nya. Thank you. Key management. Oke. Bicara tentang encryption dan juga bicara tentang autentikasi. Tadi kita tahu enkripsi begini, data diamankan dengan cara simetrik, asimetrik, dan kemudian kita tahu autentikasi adalah cara yang menjaga akses datanya supaya tidak bisa masuk sembarangan. Dan kemudian yang lebih penting lagi sebetulnya adalah bagaimana key-nya itu disimpan. Karena enkripsi secanggih apapun, algoritmanya sepanjang apapun key-nya, kalau key-nya mudah didapatkan atau bisa diketahui dengan cara tertentu, ya sami mawon, sama aja bohong, maka akan tetap bisa terbongkar juga sistemnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, ya saya akan perkenalkan nama alat yang biasa dipakai dalam industri perbankan, yaitu HSM, dalam industri finansial. Jadi HSM ini satu alat yang, jadi bukan cuma HSM ya, Key Management System ini bisa macam-macam. Di dalam Kerberos tadi pun sebetulnya sudah ada
Cuman karena dia software, kalau Kerberos-nya di breach gimana? Kalau Kerberos-nya di hack gitu katanya, atau di crack gitu kan, ya mungkin juga bisa jadi masalah juga, ya kan? Nah, dengan cara apa supaya kita bisa aman seaman-amannya, maka kita harus memberikan privilege terbesar yang mengatur key-nya itu kepada sebuah yang namanya hardware. Makanya kita sebut HSM itu singkatan dari hardware security module. Jadi itu bentuknya memang kayak server 1U gitu kan, kita lihat di gambar ada tempat kuncinya fisik, jadi hardware-nya bisa dikunci dan bisa dibuka kuncinya, dan kemudian dia sangat sangat aman secara fisik juga. Kalau misalkan jatuh gitu dia akan rusak, kalau misalnya dibuka dia juga akan merusak, mungkin meledak saya nggak tahu juga, atau kepentok juga dia akan merusak sendiri. Jadi kayak yang di film-film gitu ya, tiba-tiba keluar asapnya sendiri misalkan begitu, sehingga dia benar-benar aman. Jadi hanya bisa diakses oleh orang yang oleh sistem yang memang sudah dipesan untuk akses gitu ya. Nah, HSM ini menjadi satu tempat di mana dia yang melakukan autentikasi key atau yang memprovide key. Jadi ada banyak fungsinya si HSM ini. Kalau kita melihat yang di gambar sebelah atasnya, itu ada gambar otak yang ada kacanya dan dalamnya ada kunci-kuncinya. Nah, itu seperti model key management yang manual ya, yang bukan IT based ya. Yang tadi saya sebutkan adalah kotak yang di bawah yang hitam, yang ada tempat kuncinya itu dua ya kelihatan ya. Itu HSM yang sebenarnya aslinya seperti itu. Dia diletakkan di data center, biasanya ada tempat untuk memasukkan smart card ataupun SIM card ya kan, yang menjadi kunci awal dari si HSM tersebut. Jadi saya hanya remind bahwa enkripsi dan lain sebagainya itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus kita pertimbangkan bagaimana key-nya di manage. Oke, kita aman sekali kita pakai AES 1024, oke, sangat aman. Key-nya di mana? Key-nya di saya. Terus satu lagi di mana? Di dia gitu kan. Nah, di Sarah misalkan, ke Mbak Sarah. Tetapi gimana ketika saya mengirim key saya ke Mbak Sarah? Oh, lewat kurir, Pak. Lah itu kurirnya bisa buka, amplopnya bisa lihat key-nya, dia sudah sniff, kemudian suatu ketika saya kirim datanya, saya kirim lemari besinya doang, sudah bisa dibuka sama kurirnya karena dia punya tahu. Jadi proses pengiriman key ini sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, itu umumnya menggunakan public key infrastructure, ya, satu key hanya bisa encrypt, satu key bisa decrypt. Tapi untuk mengatur itu semua, maka dengan adanya HSM itu akan menjadi lebih mudah dan lebih smooth dan lebih seamlessly begitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Atau sudah jelas ya? Mungkin cukup jelas. Monggo, bisa diteruskan, bisa di-continue slide-nya. Oke, sekarang kita bicara tentang data at rest encryption. Oke, yang disebut data ini apa gitu kan? Ada macam-macam gitu kan. Jadi apakah semua data mesti kita enkripsi? CPU, computing, dan juga memori. Sehingga kalau akan terjadi penurunan performance gitu ya, karena komputasinya tinggi. Sedangkan CPU yang kita punya ini biasanya untuk bisnis tidak dirancang untuk high computing, kecuali kita emang dalam dunia high performance computing. Contoh-contoh data yang sangat penting yaitu medical record, credit card, isu konfidensial, dan lain sebagainya. Oke, monggo. Bisa di next. Oke, jadi kita akan menjelaskan di dalam database, kita memiliki beberapa macam level of encryption. Yang paling dasar, paling bawah, sebetulnya yang paling sederhana, kita sebut sebagai storage level encryption. Storage level encryption ini enkripsi yang diletakkan di file system sebetulnya. File system di mana dia transparan terhadap database. Ya, kita bicara ini untuk dari aplikasi, database, kemudian storage, dan dia enkripsi di level storage. Bisa saja malah di level yang lebih rendah lagi dari file system, yang benar-benar storage. Misalkan kita menggunakan SAN, di dalam SAN-nya ada enkripsinya, misalkan begitu. Jadi dengan cara ini, maka storage level encryption ini menghindarkan user atau menghindarkan kita dari kemungkinan physical breach. Ya, kalau breach-nya bukan physical, saya kira masih bisa diambil datanya, karena kalau yang di breach adalah aplikasinya, misalkan
tentunya aplikasinya pura-pura jadi yang connect ke database secara normal. Dan dengan demikian maka data yang konfidensial itu masih bisa diambil. Tetapi kalau physical dicuri, dimainin gitu ya, data centernya diambil harddisknya, hopefully ya itu karena diambil cuma harddisknya doang, tidak ada key-nya, sampai di rumah si malingnya nggak bisa buka karena datanya unscramble semua. Jadi ada untungnya storage level ini tidak membebani aplikasi atau database, tapi juga tidak terlalu memberikan satu kenyamanan atau keamanan yang baik karena pada dasarnya kalau yang di-freeze di level database atau di level aplikasi, maka tidak ada gunanya. Oke, boleh next. Dari storage level kita pindah ke table space level. Untuk yang table space level encryption ini, dia meletakkan enkripsinya di level database, tetapi instead of dia mengenkripsi storage, dia per table space yang dienkripsi. Jadi kalau kita paham, RDBMS itu ada volume, ada table space. Table space itu adalah satu volume juga, tapi yang sub dari volume utamanya. Jadi pada dasarnya database itu kan diletakkan di sebuah storage, tapi tidak hanya satu, bisa macam-macam storage-nya. Nah, storage yang volume 1, volume 2, dan volume 3 itu yang kita sebut sebagai table space. Space di mana kita meletakkan table, gitu ya. Bukan database. Kalau database itu logical level. Table space ini cenderung lebih ke arah physical. Nah, di dalam table space level ini, maka database yang punya andil dalam mengenkripsikan, dan biasanya kita sebutnya sebagai transparent data encryption, karena memang secara akses ke dalam table space ini, si aplikasi sangat transparan, tidak terlalu disibukkan dengan proses encrypt dan decrypt-nya, karena encrypt dan decrypt-nya itu diletakkan oleh database secara transparan, tidak terlihat secara jelas bagi si aplikasi. Jadi ini cukup seamless aksesnya dari aplikasi. Ini yang di-provide oleh beberapa vendor, termasuk saya kira Oracle sendiri punya fitur itu, TDE. Oke, kita continue. Oke, nah ini yang yang paling ditunggu-tunggu. Kita menawarkan satu solusi yang lebih baik dari yang lain, yaitu column level encryption. Apa itu column level encryption? Tentunya cukup jelas bahwa enkripsinya dilaksanakan per kolom dari tabel. Jadi tidak satu tabel semua kolom kita encrypt, tapi hanya kolom per kolom tertentu aja yang kita encrypt. Saya kira ini cukup masuk akal dan cukup menarik karena dengan kita enkripsi per kolom, maka kita tidak perlu bingung atau pusing ngurusin indeks yang biasanya diletakkan di primary key, foreign key, gitu kan. Karena pada dasarnya kolom level encryption yang dipropose atau di-offer oleh kami dengan produknya dari Cube One itu memiliki kemampuan bisa diindeks. Tetapi sebagai best practice kita di dalam melaksanakan proses desain suatu sistem atau structure data, kita kan butuh setiap tabel ada satu primary key-nya atau unique key atau ada foreign key dan seterusnya, yang mana tentunya akan cukup merepotkan kalau itu harus ada melalui proses encrypt dan decrypt, dan dia akan mengurangi performance karena proses join relational itu sangat sering terjadi di dalam keseharian database OLTP untuk report dan untuk yang lain. Nah, dengan adanya column level itu yang sifatnya penting atau konfidensial, dan menariknya lagi, memang ini Cube One tidak hanya encrypt saja di sisi data at rest, jadi tidak hanya mengencrypt data yang disimpan di dalam storage, tetapi data itu juga selalu dalam kondisi terenkripsi, kecuali diinginkan untuk dibuka. Jadi ketika data itu di-search, di-index, pertama kali kita bicara di-search. Jadi sebuah data yang dienkripsi harus bisa di-search, karena kalau tidak ya percuma ya. Repot dengan yang lain, maka data itu akan di-decrypt, kemudian dibandingkan, decrypt, bandingkan, dan seterusnya. Sedangkan Cube One ini sangat menarik, datanya tidak pernah di-decrypt, datanya langsung di-compare dengan index. Jadi ini ada satu penemuan, invention yang patented dari Korea Selatan,
yang mana dia mampu melakukan indexing terhadap data yang dienkripsi itu. Sehingga karena adanya indeks, maka bisa di-filter, bisa di-compare. Begitu. Dengan demikian, kita paham tadi ada data in transit, data in use, dan data at rest. Tadi yang kita sebutkan, enkripsi column, table, space to at rest, tapi kemudian ketika dia diambil oleh aplikasi, oleh database, kemudian ada proses filtering, instead of di-decrypt untuk dibandingkan, tidak perlu di-decrypt. Dia langsung bisa dibandingkan. Sehingga dalam konteks atau kondisi data at rest, data in use di dalam memori, enkripsi yang diberikan oleh Cube One itu juga tetap berlaku, sehingga data in use encryption, data in use protection itu bisa dilaksanakan oleh Cube One. Ya, jadi tidak hanya at rest, tapi juga in use. Ya, ini kira-kira penjelasan mengenai tipe-tipe atau level-level enkripsi dari mulai storage, table space, sampai dengan column level. Oke, kita bisa continue. Oke, ini sedikit perbandingan ya. Apa sih yang menjadi keuntungan dari storage, table space, dan Cube One? Cube One ini yang kita tadi sampaikan, yang column level tentunya ya. Saya hanya memberikan resume saja. Secara overall, itu sangat efektif ya, sangat efektif untuk mengenkript hanya pada data-data yang tertarget saja, sehingga lebih kecil dan lebih cepat. Ya, tentunya karena mendukung data in use, tentunya tingkat keamanannya jauh lebih tinggi kalau diaudit oleh auditor ya. Untuk PCI DSS saya kira ini sudah sangat comply, jauh lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian kemampuan dia melakukan searching di dalam data yang terenkripsi karena adanya indeks. Nah, ini dia. Jadi data yang terindeks bisa di-search dengan indeks. Data yang dienkripsi dapat di-search dengan indeks. Ini satu keunggulan yang mungkin tidak bisa dikalahkan dengan yang lain, ya. Kecuali menggunakan storage, karena storage itu artinya si database tidak memahami bahwa ternyata datanya itu di-encrypt di level file system gitu ya. Kemudian memigrasikan data ke dalam yang encrypted. Jadi kalau kita punya database yang tidak ada enkripsinya, kemudian kita mau pasang enkripsi yang entah itu table space dan Cube One, saya kira Cube One ini sangat menarik karena dia bisa mendeliver satu proses migrasi yang sangat ringan, membutuhkan downtime yang sangat kecil, dan tidak perlu untuk di-dump karena datanya intact, tidak perlu dirubah. Nanti bisa diskusi dengan pakarnya lagi. Nanti ada Mr. Chai yang dari Korea sendiri akan menjelaskan. Dia hanya memberikan satu gambaran sederhana. Kenapa support HSM? Yes, Cube One itu support HSM. Apakah memiliki enkripsi model yang bermacam-macam? Yes, ada ICE, ada SID, ada macam-macam ya. Saya lupa, ada banyak macamnya. Kemudian create encryption function as only API. Oke. Jadi Cube One juga memiliki fitur tidak hanya sebagai plugin, karena kalau yang tadi kita sebutkan seamlessly gitu ya. Artinya Cube One itu jadi pluginnya database, entah itu Oracle, entah itu Postgres. Jadi kalau kita mau encrypt, kita tinggal panggil fungsinya aja. Nah, ada juga model di mana Cube One itu menjadi API saja. Jadi kalau dia jadi API, dia lebih seamless lagi karena dia benar-benar tidak menyentuh database. Dia hanya di level, kalau API itu berarti di level aplikasi saja. Sehingga lebih interoperability-nya lebih baik karena tidak ada gangguan terhadap sistem yang existing. Ya, saya kira cukup apa yang saya jelaskan. Semoga membukakan wawasan yang baru buat teman-teman tentang enkripsi. Setelah ini saya akan serahkan kepada kepada Pak Lucky untuk menjelaskan lebih lanjut tentang what is Cube One feature and what Cube One can do for us. Saya kira begitu. Atau mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Sarah, apakah ada pertanyaan yang perlu dijawab? Sarah? Lucky, ada pertanyaan yang perlu dijawab mungkin? Sampai saat ini sih belum ada. Ada ya? Kalau gitu saya langsung serahkan kepada Lucky. Silakan, Lucky. Oke, Terima baik. kasih teman-teman.
Terima kasih Pak Jul. Silakan dilanjutkan oleh Pak Lucky. Oke, baik. Terima kasih Pak Jol atas penjelasannya yang cukup mendetail ya tentang encryption. Oke, saat ini sekarang saya akan bahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi mengenai apa sih fitur-fitur dari Cube1 yang tadi udah kita sampaikan encryption ini, encryption itu. Nah, sekarang kenapa sih kita mau apa istilahnya tuh memperkenalkan Cube1 kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton webinar ini? Oke, pertama-tama tentang Cube1 sendiri tadi juga udah disampaikan oleh Pak Julianto ya bahwa Cube1 ini sebetulnya adalah di Korea Selatan. Bisa kita lihat di sini itu customer-nya sudah lebih dari 1.000 ya, dan di multi fields ya, ada itu dari finance, ada itu dari manufacturing, communication, public sector, and government, and so on ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, teman-teman semua ini sudah dipakai di Hyundai, ada di Samsung, Volkswagen ini yang di automotive manufacturing, ada juga di Ministry of Education dan seterusnya ya. Nanti mungkin oleh Mr. Chai bisa dijelaskan lebih lanjut lagi tentang portfolio dari masing-masing ini, kerennya apa sih gitu. Oke, saya lanjut dulu ke fitur. Nah, ini fitur yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Julianto ya mengenai column level encryption. Nah, ini kita bandingkan antara Cube1 dengan kita ambil contoh di Oracle TDE. Ya. Kenapa sih kita pakai column level encryption? Ya, bayangin kalau misalnya kita punya satu tables yang datanya itu yang kolomnya itu banyak sekali, ya bisa aja 10 atau 20 kolom gitu kan. Yang mana sebetulnya di dalam tabel itu nggak cuman menyimpan data-data yang sensitif, tapi bisa aja data-data yang kalaupun dibaca sama orang lain itu nggak ada masalah gitu kan, seperti apa ya, seperti nama, seperti alamat, seperti umur, dan yang seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan encryption di table space level, artinya apa? Artinya seluruh datanya, seluruh row-nya, seluruh kolomnya pun akan dienkripsi. Bayangkan kalau misalnya kita mau ngakses cuman beberapa kolom saja. Contohnya saya cuma mau akses kolom nama. Saya mau akses kolom alamat. Nah, artinya kan apa? Artinya kita harus melakukan decryption terhadap seluruh data lagi. Yang mana itu juga malah menjadi akan berimpact kepada performance degradation ya. Nah, sedangkan dengan Cube1 ini di kolom level ini kita bisa pilih-pilih mana aja kolom yang memang mau kita mau kita encrypt ya. Jadi nggak perlu semuanya. Yang pasti ya card number ya, credit card number itu pasti. Kemudian juga alamat ya, bisa aja alamat itu menjadi information yang sensitif. Atau even account number dari bank si customer itu. Nah, kalaupun mau dienkripsi semua, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada restriction, tapi yang jelas kita akan memberikan option-option di situ. Itu benar-benar fleksibel sekali. Ya, dan itu lebih efisien. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa di dalam Cube1 ini dia mendukung index search dengan ciphertext. Nah, ini yang menarik ya. Kalau misalnya di Oracle TDE itu semuanya kan ketika kita lakukan encryption itu semua data pasti akan terencrypt, dan juga di dalam page filenya kalau kita bicara dalam bahasa Postgres ya, di dalam filenya itu semua juga datanya akan di-convert menjadi ciphertext ya. Jadi sudah tidak ada lagi plain text di situ. Nah, tetapi yang menjadi concern di sini adalah ketika saya mau melakukan queries, ketika saya mau mengambil data tersebut. Nah, dari page filenya, physical filenya memang encrypted, tapi ketika di-load ke dalam memori, ke dalam shared buffer, shared memory, nah ternyata itu di-decrypt. Sehingga kalau misalnya memang si attacker, dia sudah tahu bahwa ini datanya di-encrypt di file fisiknya. Oke, saya bisa akses ke dalam si memori. Walaupun itu memang hal yang membutuhkan effort yang sangat besar gitu ya. Anyway, it can. Itu tetap bisa terjadi gitu kan. Nah, si attacker bisa mengakses data di memori, di shared memory, dan dia dapat plain text-nya. Nah, ini yang menjadi salah satu celah juga ya. Nah, di dalam Cube1 data tersebut dimasukin ke shared buffer dan itu masih dalam bentuk ciphertext. Ya. Sehingga bagaimana sih kalau misalnya si query planner, kalau kita bicara lagi Postgres, query planner ini membaca data, dia akan melakukan index scanning terhadap indeks yang memang juga encrypted. Ya. Sehingga ini yang menjadi keunggulan juga dari Cube1 bahwa index search itu tidak masalah, query itu tidak masalah. Ya, sehingga performance-nya pun tidak terlalu signifikan juga penurunannya. Ya. Jadi cepat dan juga tetap secure. Kalau yang TDE yang sebelah kiri bisa teman-teman lihat, cepat memang, tapi less secure. Ya. Itu hal kedua yang kita unggulkan dari Cube1. Kemudian hal ketiga ini adalah performance degradation yang sangat-sangat kecil. Ya, even
Ya kalau misalnya kita tahu encryption, decryption itu butuh calculation, butuh juga hal-hal yang lainnya. Tentunya kalau misalnya dibandingin dengan query menggunakan plain text ya pasti akan jauh lebih cepat menggunakan yang plain text. Tetapi dengan menambahkan encryption di sini menggunakan Cube1 itu ternyata dia hanya lebih kecil dari 5% ya untuk menambahkan overhead lah kita bilang ya. Jadi bisa dilihat di sini di sebelah kiri ya, ini mungkin terlalu kecil gambarnya nggak begitu kelihatan. Jadi ini adalah performance-nya yang didapatkan ya tanpa ada encryption. Nah, ketika ada encryption memang menurun tapi hanya sedikit sekali. Ya, jadi sangat kecil. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa Cube1 ini juga mendukung integrasi dengan HSM ya. Jadi contohnya adalah kalau misalnya pun si attacker ini ternyata dia sudah berhasil mendapatkan data. Ya, dia berhasil mendapatkan data, even dia mendapatkan hard disk-nya. Ini kalau misalnya secara lebih apa kita bilang lebih brute force lagi ya, dia ngambil physical hard disk-nya, kemudian dia coba untuk bongkar datanya. Nah, bayangin kalau misalnya key-nya itu ada di situ juga, ya si orang tersebut, si attacker tersebut, dia juga dapetin key-nya. Alhasil kan itu tetap masih bisa ada intention atau ada possibilities untuk dibongkar, ya. Tapi kalau misalnya kita integrasikan dengan HSM, ya semua key-nya di store ke dalam HSM atau KMS, ya dia dapetin hard disk-nya dari database-nya, tetapi key-nya tetap masih ada di HSM. Sehingga ini juga akan meningkatkan level of security. Ya, semakin susah lagi. Attacker satu cukup penting juga ya. Dimana kalau misalnya TDI, ya kita juga belum pernah tahu ya untuk yang HSM apakah dia mendukung atau tidak. Tetapi kalau misalnya Cube1 itu perfectly secure. Dan dia mendukung integrasi dengan HSM. Nah, kemudian ini juga hal yang cukup menarik juga ya, saya rasa. Yaitu kalau misalnya kita sebagai user ya, misalnya saya usernya di sini adalah sebagai Scott. Nah, Scott ini dia merupakan authorized user yang mana saya bisa melihat plain text-nya. Saya bisa mengakses ke dalam table-nya. Ya, dan saya punya authorization untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya saya ngaksesnya pakai user yang lain, even itu super user, ya kalau di Oracle System, kalau misalnya di Postgres itu adalah yang punya instance-nya sebagai ownernya. Nah, walaupun saya akses pakai super user, tetapi saya tetap tidak bisa melihat datanya. Ya, bisa dilihat di sini, yang sebelah kanan diakses sebagai sistem, tetapi kemudian datanya itu di-masking. Jadi tulisannya encrypted. Even ciphertext-nya pun itu tidak bisa di-show. Itu yang dikontrol oleh Cube1. Nah, kalau misalnya saya pakai user yang authorized, dia bisa melihat plain text-nya. Ya, nah, hal yang menariknya lagi apa? Yang menariknya adalah ketika misalnya saya menjadi attacker, tapi saya tidak tahu user Scott itu password-nya apa. Kemudian somehow saya berhasil untuk login, tetapi saya tetap nggak tahu password-nya apa. Saya lakukan brute force, saya login dengan password yang saya ganti kemudian. Oke, saya sukses untuk masuk ke dalam database. Kemudian saya lakukan select. Seharusnya apa? Seharusnya saya tetap bisa akses datanya dong. Saya bisa akses plain text-nya dong. Nah, tetapi Cube1 ini mengontrol hal tersebut, dia mencegah kalau misalnya password-nya terganti, ya, password-nya di brute force dan diganti, dia tetap tidak akan bisa melihat datanya. Nah, ini keunggulannya dari Cube1 Manager. Ya. Jadi, ada Cube1 Console atau Cube1 Manager yang mengatur access control-nya berdasarkan user, workgroup, IP MAC address, application, system name, and also bisa mengendalikan user period-nya, use time-nya, end day, dan juga authorization tersebut. Ya. Dan tentunya kalau misalnya access list atau privilege yang ada di dalam database itu juga tetap akan di-derive. Ya. Jadi misalnya saya menggunakan user Scott gitu kan, kalau misalnya di database-nya nggak boleh select, ya tetap nggak boleh select. Jadi ini adalah authorized user di sini yang dimaksud adalah untuk memberikan pengecekan atau memberikan akses kepada si user yang mau mengakses data tersebut, apakah boleh atau tidak, untuk melihat plain text-nya. Ya. Kira-kira seperti itu untuk yang authorization, separation, and access control. Yang mana kalau misalnya TDI ini tidak ada. Nah, ini adalah sistem konsepnya secara umum ya, secara gambar umumnya. Cube1 itu seperti apa sih? Gitu kan? Kan tadi disebutkan juga bahwa untuk melakukan encryption initialization itu ternyata tidak butuh downtime dari database production Anda. Ya, jadi even ini lagi tinggi transaction lagi berjalan,
tetap lagi production, tetap lagi serving, encryption tetap bisa dilakukan. Ya, tanpa perlu mengganti binaries even ataupun melakukan tindakan-tindakan maintenance, ya. Itu hal yang diunggulkan juga. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk yang user app ini user atau application ya, dia bisa mengakses ke dalam database instance tanpa perlu mengganti connection string. Ya. Jadi Cube1 ini berdiri sebagai sebuah daemon, sebagai background process. Dia memang listening juga, gitu kan. Tetapi dia tidak mengintervensi communication antara si client atau si application terhadap si database, sehingga connection string tidak ada yang perlu diganti. Ya. Apa sih yang dilakukan sebetulnya? Nah, si daemon ini dia menerima yang namanya synchronization of policy. Ya, jadi di sini ada kita bisa bilang ada dua site ya. Yang site pertama adalah database servernya, kemudian yang site kedua adalah Cube1 manajernya. Ya, nah, Cube1 manager inilah yang mengatur user authorization yang tadi saya sampaikan. Apakah si user ini bisa mengakses atau tidak? Kemudian juga kita mau menggunakan encryption apa metodenya? Ya, apakah itu SHA-256 atau AES atau 3DS atau ARIA dan yang lainnya. Nah, kita semua manage di dalam satu dashboard. Kemudian dashboard ini kita lakukan synchronization ke si database servernya. Sehingga di daemon Cube1 di database servernya menerima rules tersebut. Kemudian juga setelah menerima, daemon itu akan melakukan akses, akan melakukan encryption terhadap si database instance yang sedang berjalan tersebut. Nah, di dalam database yang berjalan tersebut, nanti Cube1 akan instalkan function-function yang berhubungan dengan si encryption and decryption. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan encryption terhadap satu table atau satu kolom di dalam satu table ya, itu bisa kita tinggal panggil functionnya aja. Nanti akan didemonstrasikan oleh Mr. Chai. Ya. Jadi kemudian juga untuk logging semuanya itu kita bisa integrasikan dengan yang namanya security server. Ya. Security server ini sebetulnya salah satunya juga adalah HSM. Dia bisa melakukan integration untuk melakukan key management dengan si HSM ini. Dan juga untuk di BMS tool ini seperti ya contohnya TOAD atau yang lainnya gitu kan untuk mengakses database itu juga tidak ada perubahan atau tidak ada masalah untuk bisa mengakses si database ini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan semua ini ada di si database server, kemudian ada si daemon-nya ya. Kemudian daemon inilah yang akan mengatur authorization, kemudian juga dia akan mengatur initialization terhadap si. Tapi ini adalah fitur seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi demo, saya serahkan lagi kepada Zahra untuk melihat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Silahkan. Ya oke Pak Luki, terima kasih atas presentasinya. Untuk pertanyaannya ada beberapa sih ya dari mungkin sebentar Pak. Dari Pak Gali ya, license-nya dihitung per apa Pak katanya. Untuk jawabannya mungkin per core ya Pak Luki. Langsung jawab aja. Per core minimal 4 core Pak Gali. Iya. Untuk Oke, yang Cube1 per core minimal 4 core berlaku sama untuk Oracle dan Postgres. Oke. Nah, terima kasih Pak Jo. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Andari Kartika Dewi. Bagaimana dengan tipe database lain, misal MySQL DB, MongoDB, apakah bisa mengimplementasikan Cube1 ini? Oke. Jadi Cube1 itu kan sebetulnya ada dua macam. Ya, Cube1 itu sebetulnya ada dua macam. Satu yang model plugin seperti yang tadi kita bahas, dan satu lagi yang modelnya API. Untuk yang model API, saya kira sangat mungkin untuk dilaksanakan di database lain karena dia tidak ada langsung berhubungan dengan database-nya. Jadi dia menjadi API di level aplikasi. Mungkin Zahra boleh kita undang Pak Chai sekalian untuk menjawab ya. Oke. Sekalian kamu perkenalkan Mr. Chai kepada audiens juga. Oke. Halo Mr. Chai, are you with us? Yap. Oke. Kenalin dulu. Iya, semuanya. Berikut ini adalah Pak Chai, Mr. Chai dari Korea Selatan. Mr. Chai, do you want to introduce yourself a little bit to the audience? Boleh ditampilkan itunya wajahnya.
All right. Okay. Teman-teman, this is Mr. Chai from A Global. He is the principal of Cube1. Mr. Chai, there's a question from audience that is there Cube1 can be used in MySQL or MongoDB? Can you answer the MongoDB, question? Yes, MongoDB, and before what DB? MySQL and MongoDB. It is a bit far. Yeah, Can maybe Cube1 can be used in MongoDB or MySQL? Oh, yes. Yeah, we have a two product. The one is plugin, the other is API. The for Mhm. plugin, the MySQL, no problem. But MongoDB, we do not support. So for the MongoDB, we use the API type. Okay. All right. So API type is the regarding is the database, but the plugin, it is plugged in the database, so it depends on the DB. So Yeah. we do support Oracle, SQL Server, DB2, Postgre, MySQL, MariaDB, any other the OLAP, the Teradata, Sybase IQ, we can do support. Sarah, can you please invite Pak Gali, Pak Gali Lasaido? Oke, boleh. He is one of the audience. Yes. Oke, Lukman boleh di send linknya ya di comment section untuk Pak Gali. Mr. Chai, there is one of the audience who is a banking person. He is asking about the unit of charging, unit of License, pricing, Hmm. license. Yes. Boleh dibantu Pak Luki atau Lukman untuk di-share linknya ke Pak Gali ya? Di Di invite comment langsung section. aja. Okay, maybe while we are inviting Pak Gali, would you please, Mr. Chai, to explain to us how we charge the Cube1? Okay, I will do the demonstration. Is it okay? Okay. Yeah. Okay. Okay. Demonstration first is okay. Yes. Yeah. At first, let me introduce by myself. My name Yeah. is KS Chai from E Global Systems in Korea. My company E Global established end of 2004. The 16 years old. We only focus on database encryption. Yeah, today, yeah, it is really thank you very much to sharing your time. But I cannot say the in Indonesians. I'm sorry, I present in English. All right. Before the Giuliano and the Lucky explain I will give a demonstration. Okay. Okay. This is Oracle 11G, similar to Postgre, of course, yes. These tables are all clear text. Currently, you have the table. So I did encryption for demonstration. The card number, these columns, we call this ways column. This card number data are encrypted. Still, any other column data are plain text. So there are a bunch of data in the table. So you don't need to encrypt whole data or whole table space. So you can choose the columns which contains sensitive personal information, the ID card number, credit card number, that kind of thing, and then make encryption. So this is more efficient way. After encryption, anybody can see the clear text. Any database user can see the clear text, meaning this, right? So it needs access control for encrypted data. So only authorized user,
people who get a permission to access encrypted data can see the clear text. That is important. So this user is Scott. Current user is Scott. Scott is highlight. So I will run this query, test 001 table. Okay, current data encrypted for the credit card number. And I will run this query again. All right, you can get clear data, right? But before card number, something added xx1.dec underbar chart something. This DEC is decryption function. This function applied credit card number and then get a clear text. Very simple way, right? I changed to system user. System user here is DBA admin, right? Very the higher user, right? I run this query. Okay, the card number encrypted, so no problem. But he want to see the clear text with exactly same decryption function. I will run, but cannot see the clear text. Just encrypted the message, right? Even though system user DBA, he didn't get a permission, so he cannot see the clear text. That means, you know what? There are many of the hackers attack, you know, the APT ransomware, but to see the database leak instance, of course, from the hacker, but many database leak instance done by DBA, the insider, right? So we should control his authority. So this is Cuba manager, security manager. From now on, he will control for access control. So there are many available users. These users are mounted on the database, this Oracle. Here, system user here. But SCAD and test, only 2 users are selected. So SCAD is authorized user. Here, including system user, they are unauthorized user, cannot see the clear text. But sometimes, you know, he want to see the clear text, right? So security manager add on the system user and change the policy, right? So I did it, and this policy is synchronized to server. All right, successfully done. So I will run this again. All right, as you imagine, right? This is, he can see the clear text. After that, time is gone, the work is done. So security manager removed the system user, right? And synchronization again. All right, successfully done. I will run again. As you imagine, no plain text. So this is temporary permission. So you know what, even though system user, he didn't get a permission from the security manager, he never accessed encrypted data. This is a very important feature on the database encryption product, I think. Still okay. And today, you heard about data-less encryption and data-in-use encryption. So most of the encryption product are data-less, stored data encryption product. But Cubans, they protect not only data-less, but also data-in-use. So data-in-use means the memory, buffer cache data are encrypted, right? So I will show that range search about it. Okay, this is 4 and 5 between the range search, right? So this is normal cases, but the Cuban handled all encrypt like this one. Okay, and input data 4, there is
encrypt at first, and input data 5 encrypt at first. And then between this encrypt data, we do between scan, right? After between scan, you get a result. So just to return the data to end user, this decryption function applied to this result and then get a clear text and then return the end user. So I will run this query. All right. Yeah, you're right. This is the result with the encrypted index. We can see the plane, there is index range scan. This is not full table scan. So we support all the encrypted index scan with the encrypted index as well. Still okay? I hope so. And I will do initial encryption. You have the plain text in your database, right? So the test005, I will encrypt test005, the card number, this is plain text, so I will encrypt test005, all right? I connect to database, the select schema, I choose card, all right? You can see some icons, right? So just before you see the test 00, and this icon means this table encrypted and this column encrypted, right? Okay. Test 005, this is plain text. So we will encrypt test 005. Click encryption icon, right? Double click the card number. We will encrypt card number column. So we can choose the items AES256, right? And okay, the next, this is just message. I click only one, this one, all right, and next. And there are many options, but default is okay. We will the next, right? And this is the original property. We will continue to. So we will encrypt executions, right? So it is started. All right, already done. This is a very small data, thousands of data they have, so already done. So we will refresh. Okay, and refresh again. All right, you can see some icons before test 0 to 5. So this table is encrypted, and card number, this is encrypted, right? And we will go to stored and refresh again. All right. Okay, test 0 to 5. You can see the encrypted data in the card number columns. Other data still clear text, right? Just before we did encryption, right? We will check whether it is the good or not. So, right? So select query, we will change, this is 5, right? So, okay, you can find encrypted data. And we'll change 5. All right, scan user, he is the authorized user, so he can get a clear text. Just before we did encrypted for the test 05, right? We change the database user to system user. Okay, the 5. Right, this is encrypted data. No problem, no problem. But he want to see the clear text, the 005. Oh, cannot. Just encrypted message, right? So it is strong access control for encrypted data. So just before you did the initial encryption, when implementation our Q1, like this one, the initial encryption does. All right. This is a short demonstration for Q1. So if you have any question about it,
Okay, thank you, Mr. Chai. We do have some people asking question. All right. Now, before Pak Gali asked about license and how we're counting about license. Mungkin Pak Gali boleh bertanya kalau misalnya kurang jelas atau bagaimana, Pak Gali? Sudah join di Google Meet? Sudah cukup jelas, Mbak. Oh, sudah cukup jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Kalau secara programming nanti untuk mengakses data yang terenkrip itu hanya dibedakan dari usernya saja atau gimana nanti? Dari aplikasi yang akan mengakses. Misalnya saya punya aplikasi. Boleh saya bantu Terus- jawab? Ya. Ya, silakan Pak. Pak Gali, video kameranya dibuka dong Pak, biar kita bisa lihat dong Pak. Dalam nggak kemudian Pak. Jadi gini Pak Gali. Jadi untuk masalah akses itu memang berdasarkan user. Tadi sudah dijelaskan oleh Lucky, ada Scott, ada sistem begitu kan. Jadi begitu login sebagai Scott, maka Scott akan bisa menggunakan fungsi decrypt untuk mendapatkan data plain text-nya. Tetapi kalau loginnya bukan sebagai Scott yang dikasih akses, maka walaupun pakai fungsi decrypt tidak bisa dapat aksesnya. Saya kira cukup menjelaskan. Jadi di aplikasi tersebut udah nggak Gimana ada. Pak Gali? Jadi di aplikasinya udah nggak ada lagi key yang ditanam ya Pak ya. Semua based on ada. usernya, akses dari usernya Betul. saja ya. Ya, jadi nanti di sisi backend, di sisi Postgres kan dia ada plugin ya, yang menjadi bagian dari Postgres function. Kemudian dia juga communicate ke belakang tuh ada server lagi, ada kayak daemonnya yang melakukan proses autentikasi berdasarkan user. Mungkin aku akan bawakan sedikit ke Pak Chai. Halo, Mr. Chai. Yep. Atau mungkin Pak Gali mau nanya langsung dalam bahasa Inggris, Pak? Pak, udah cukup jelas sih Pak dari yang dijelaskan Oke. tadi. Ya, yang lain mungkin Pak. Oke, Sarah silakan. Okay, so now to the next question. We have Mr. Farid. He's asking about what's the difference in your implement with CyberText and any other TDE. I think this is Mr. Chai's part to answer. Yes. Okay, so what does mean the implementation part? What is the difference in your implementation with CyberText and any other TDE? Or maybe Mr. Farid can join us. We have sent you the Google Meet link and you can talk to Mr. Chai right away. If you could please join us, maybe Mr. Farid. Okay, while waiting for the joining, maybe Mr. Chai can answer the question. What is the difference between the implementation of CyberText? I think you have already knew that CyberText has encryption. Has encryption like A we have discussed before. cyber attack? Yes, TDE. Yes, and any other Yeah, TDE. yeah, TDE. Yeah, as you already explained to the audience, the TDE cannot protect the bubble cache data and news data. So just system dump all the plain text will be leaked. So it is very fragile, very weak for cyber attack. Yeah. Okay. Yeah, maybe I can add something. CyberText has to what is it? It's a fork, so we cannot use the current PostgreSQL. So it is quite difficult in migration for the current system which already use Postgres. And another reason is Pak Farid. Pak Farid is a Malaysian, so I think he's very lucky. So he knew our language. I hope you can join us. So the other one is, as far as I know, CyberText only using single kind of encryption. It is AES and 128 bit. So that's not enough, I think, for the today world. We have AES for 256 and more, if you want.
That's Yeah, some you of the can, reason, the difference. Yes. yeah, you can add on. Yeah, right. So yeah. So maybe we can go to the slide. Look, please. We jump to the slide of comparison between Cube One and TDE and storage level. So Mr. Farid can see more or understand better. Yeah. This one. So CyberTech and other TDE implementation. So this is in the middle, tablespace based encryption. So Cube One is the right part. It is Cube One. So you can see 7 points, which is yes, with compliant by Cube One, and compared to the TDE, which is not compliant. For example, like in overall, very effective data to be encrypted and etc. Maybe Pak Farid, can you give us a response? Are you satisfied with the answer, or maybe you have something to ask? Feel free to ask us. Sarah? Yes. Sarah? I think Yeah. Farid hasn't responded yet, so we can continue to another question. Yeah. Okay. Oke, so ini ada dari Pak Rudi Susanto. Yes. Siang bagaimana bila koneksi ke One Manager diputus, Bapak? Pertanyaannya boleh dijawab mungkin. Okay, maybe you can translate to Mr. Chai. Okay, Mr. Chai, someone asked the connection of Q Okay. disconnected. Right. Even though from the Q1 manager connection is cut, the encryption decryption work, it is no problem. You know what? The powers already synchronized on the shared memory on the DB server. So after synchronization, right, the encryption decryption work independently on the DB server itself. And also, this is Q1 structure is daemonless. These Q1 demos are only for the first time get a synchronization. So after synchronization, the connection from the manager, the cutting, or the daemon is some crashes, no problem. So this Q1 crypto is a library, will be a library, and then it is in the DB server. If the Q1 is on the Postgres, the Q1 this crypto is a library of Postgres. So from now on, the Q1 works as a part of database. Very tolerance-free structure. Okay. Mungkin Next Pak question, Luki maybe. atau Pak Jum mau menambahkan di bahasa Indonesia mungkin? Dengan bahasa Indonesianya mungkin? I think Pak Luki. Lucky, go ahead. Oke, so jadi untuk yang coupon manager ini sebetulnya itu adalah proses yang separate ya. Jadi bukan berarti ketika ada insertion atau ada operation di dalam database itu harus melulu berkoneksi atau berkomunikasi dengan si coupon manager. Tetapi coupon manager ini seperti yang tadi udah didemokan adalah hanya untuk melakukan configuration, kemudian juga untuk storing the key, storing the ACL, untuk synchronize the policy files to the database server. Jadi kalaupun terputus itu tidak masalah karena memang tidak berhubungan. Kemudian juga tadi kita sampaikan bahwa ada Cube One Daemon ya yang berjalan. Nah, Cube One Daemon itu juga sebetulnya adalah untuk menerima synchronization dari si Cube One Manager. Kemudian dia akan storing ke dalam policy file dan dia juga akan melakukan initialization terhadap function-function encryption dan decryption-nya ke dalam si database. Sehingga pun tidak berjalan si daemon tersebut itu tidak masalah. Ya, jadi ini adalah sebuah proses yang memang independen dengan si database dan database pun tidak berhubungan sebetulnya, tidak berhubungan langsung dengan Cube One Manager maupun si daemonnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Luki. Yes. Mr. Chang. Pak Rudi, kami harap jawabannya sudah jelas. Kalau memang ternyata belum jelas, boleh ditulis di komen lagi ya Pak. Nanti kita jawab lagi. Nah, Kalau Pak untuk Rudi sudah pertanyaan ya?
Sudah Pak Sudah Rudi juga di-invite Oke. juga baiknya untuk Google Meet. Kalau mau join untuk ngomong langsung juga boleh, Iya. Pak Rudi. Oke, untuk next question, Mr. Chai, we have another question from our audience asking about decrypt process in Cube One. Is the decrypt process in Cube One, or should they call to Cube One manager? If it's on Cube One, is it not a weak point where the stack memory can be dumped? The first part, what is last part? Weak point what? If on Cube One, is it Maybe not I help to a answer weak point? to translate. Pardon? So there's a question. The decryption process. Where's the decryption process? If it is in Cuban daemon or it is in the Cuban manager, because if there are the decryption or encryption is there any weak point? Because there are some memory area which exposed to the decryption. Maybe you can answer about data in use protection. Yes, and at first, Yeah. after synchronizations, manager is no longer used. It is independent to the manager console, right? So everything will be done in the DB server itself, right? And the decryption procedure, of course, it is the encryption is the same. Encryption decryption will be done by Cuban cryptor, this Cuban library. This is the encryption decryption works. At that time, before this Cuban library left for to the policies. The crypto leader the policies. So the query, some query come here, right? So this query is from authorized user or unauthorized user. He check it, right, with the policies on the shared memory, and then this is Scott. If there is the authorized user, he find it, and then Cuban library works. But this query from the system user or unauthorized user, he check it in the access control list in the policies, right? So there is no list. That means unauthorized user, right? The Cuban decryption function, this library doesn't work. So, Logi, maybe you can give some explanation. Oke, Pak. Jadi untuk proses decryption ini sebetulnya itu tidak dilakukan oleh daemon ataupun dilakukan oleh manajer ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa manajer ini hanya khusus untuk memanage pada saat pertama aja untuk mengatur sama control filesnya. Kemudian nanti setelah disynchronize policy filesnya, semuanya itu bergantung kepada si policy filesnya tersebut. Nah, jadi semua function di dalam database untuk melakukan encryption dan juga decryption itu mengikuti policy files yang dikirimkan oleh si Cube1 manager. Sehingga Cube1 manager ataupun Cube1 daemon, kalau misalnya tidak ada, itu tidak masalah karena memang tidak berhubungan lagi. Seperti itu. Mungkin aku tambahkan ke Pak Ahmad Fauzan. Jadi proses decryption itu hanya jika ketika dibutuhkan saja. Jadi ketika dipanggil fungsi decryption, which is artinya sudah di sisi yang paling cukup luar dari konstruksi arsitektur database yang mana akan diambil ke aplikasi. Jadi selama perjalanan dari data yang dienkripsi oleh si Cube1 di dalam Postgres ataupun Oracle itu tidak dalam kondisi terdecrypt, semuanya dalam kondisi terencrypt. Jadi tidak ada vulnerability atau potensial di mana satu periode window periode yang data itu terdecrypt di dalam buffer cache. Tidak ada. Makanya disebutkan, ini salah satu keunggulannya si Cube1. Cube1 memiliki juga proteksi data in use. Data in use yang mana tetap dalam kondisi terenkripsi. Kenapa demikian? Karena Cube1 memiliki
sebuah invention yang terpaten, patented invention, yaitu mengindeks data yang terenkripsi. Nah, ini sangat penting karena setahu saya ini baru kali ini aja nih ada hal seperti ini, sebuah data yang dienkripsi, tapi juga punya indeks gitu kan, sehingga untuk proses searching, komparasi, dan seterusnya, itu tidak perlu membongkar enkripsinya. Jadi membongkar enkripsinya atau mendekrip hanya jika emang dibutuhkan untuk diambil oleh aplikasi. That's it. Jadi yang Pak Ahmad Fauzan sampaikan, next questionnya adalah, so if decrypt process in PG backend process, someone can stressing and debug what is going on and brute force, no, that's not possible. So there are no decrypt process in the PG backend because the decrypt process in the process of query ketika memanggil fungsi decrypt. Ya, jadi secara konstruksinya sebagai compliance terhadap data in use protection, Cube1 deliver 100% compliance karena plain text yang dibutuhkan untuk diambil yaitu ketika masuk ke dalam query dan resultnya sebelum dikembalikan oleh si database kepada aplikasi. Saya kira itu mungkin cukup menjelaskan Pak Ahmad Fauzan. Mungkin sebaiknya kita bisa undang Pak Ahmad Fauzan maju ke depan, gitu kan? Pura-puranya ke depan gitu ya. Saya nggak tahu depannya di mana. Silakan Pak Ahmad Fauzan supaya mungkin bisa diskusi lebih enak gitu ya. Tektokannya lebih gampang. Begitu Pak? Pak Fauzan boleh mungkin list emailnya ya Pak, biar kita Kita buka aja itunya URL-nya. Lo boleh nggak dituliskan URL YouTube-nya, URL Google Meet-nya. Jadi ya boleh. siapa aja yang mau join silakan. Terutama yang mau nanya, jadi lebih enak ya interaktivitinya gitu. New slide aja. Please join us for di comment sekaligus section. untuk foto bersama juga. Dan lagi. Ya, cukup. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, Sarah, Lukman? Sudah baru itu saja sih Pak. Mungkin Ya. ada yang ingin bertanya, boleh bertanya sekarang. Kita juga Teman-teman, sudah share Google ya. di komen. Kalau misalnya mau join langsung ngobrol sama kita juga bisa Bapak. Yes. Silakan kita join ke Google Meetup langsung supaya kita bisa bertanya, diskusi lebih baik lagi. Pak Rudi, Pak Gali sudah join ya. Terus Pak Farid dari Mimos Malaysia, welcome Pak. Kemudian tadi Pak Ahmad Fauzan, monggo Pak. Pak Julianto mau tanya lagi boleh? Silakan. Boleh Pak Gali. Jadi let's say kita punya data backup yang sudah di-encrypt. Lalu karena satu dan lain hal, misalnya database-nya korup gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti, saya nggak tahu nih, si Cube1 ini diinstal di server database-nya itu juga, atau dia di database server yang terpisah. Kalau misalnya dia diinstal di server yang terpisah dan si server tersebut korup, ketika saya mau restore datanya ke database yang baru, prosesnya seperti apa ya? Data yang servernya itu terkorup gitu. Cube1-nya itu plugin-nya Postgres, sehingga dia diinstal di servernya Postgres Pak, sebagai SO file gitulah ya. Jadi dia embedded dengan database server. Nah, jadi betul. Kalau seperti itu nanti gimana Pak? Ketika datanya itu kita mau restore ke server yang berbeda gitu, apakah bisa dilakukan atau tidak? Pertama kali kan tentang datanya seperti apa? Tentunya datanya ya diletakkan dalam kondisi terenkripsi gitu Pak ya, di dalam database storage gitu kan. Kemudian ketika kita backup gimana? Ya nggak masalah, di backup aja. Masalahnya adalah ketika kita mau mengaktifkan gitu kan, atau merevive, misalkan ada datanya
servernya corrupt, kemudian kita revive dari backup. Ya, tentunya kita mesti install dulu itunya, Cube One-nya, dan kita mesti configure dulu, mesti samakan dulu key-nya. Kalau bawa pakai HSM, tentunya nanti Cube One-nya akan komunikasi dengan HSM, gitu kan. Di situ setelah itu selesai, barusan datanya bisa diambil, bisa di-decrypt dengan baik. Oh, jadi ASM-nya itu yang general kalau gitu Pak, atau harus ada tipe tertentu? HSM saya kira cukup general, Pak. Jadi protokolnya PKCS 11 gitu kan. Jadi tergantung kita butuhnya untuk apanya HSM itu, untuk key storage atau untuk apa gitu kan. Iya. Nah pasti key-nya kan yang paling utama di mana kita taruh key-nya gitu kan. Apakah di dalam Postgres-nya, apakah di HSM, apakah di SSM, apakah di smart card gitu kan Pak. Itu Ya, saja yang jadi mungkin the big question-nya Pak. kalau begitu Where we store the key gitu kan. Cube One itu bisa support HSM tipe apa aja ya Pak? Karena pastinya kan kalau Thales sama SafeNet itu dia punya protokol yang berbeda tuh Pak. HSM kan yang standar industri yang sangat yang di prefer orang bank kan kayaknya cuma dua ini ya, Thales sama SafeNet. Ya di Indonesia Dua-duanya gitu support. sih, Pak. Iya. Nggak tahu yang lain apa ya, merek apa Pak? Saya juga belum tahu nih. Kalau SafeNet kebetulan kita juga resellernya. Ada sih Pak, dari Europe, Spanyol itu saya lupa. Oh, oke. Iya, iya, iya. Tapi setahu saya ada protokol standarnya apa? Aplikasi S11 itu Pak. Iya, kalau itu kan untuk itunya Pak, tapi cara untuk mengakses message yang dilempar itu antara Thales sama SafeNet itu dia SafeNet berbeda beda ya? Pak. Iya, Oke, kita tanyakan aja ke Pak Cai aja Pak ya. Pak Gali yang nanya atau saya? silakan Bapak aja Pak. Nggak apa-apa Pak Gali. Mr. Chai, there is a question from Mr. Yep. Gali. He is one of the banks professional in Jakarta. He's asking whether you want support Thales nor SafeNet. Can you explain us, elaborate the answer, Mr. Chai? Yeah, Indonesia Bank, what the SafeNet Thales what? Yeah, he's asking about whether Cube One can communicate with SafeNet or Thales. Yeah, of course, yes, yes. We have our own HSM secret server, but we support PKCS 11 interface. So we definitely support SafeNet HSM or Thales HSM. We have several dozen of cases in the Korea. Okay, thank Oke, you Pak. very much. Menjelaskan Pak. Yes, sudah ada implementasinya Pak di Korea Pak. Nanti kalau jadi Pak Gali bisa jalan-jalan ke Korea Pak. Siap Pak, siap. Visit gitu loh Pak, studi banding gitu Pak. Oke. Yang lain Pak, mungkin Pak Fauzan, Mr. Farid, Pak Farid. Pak Farid sudah join belum? Farid sedang drive Pak, nggak bisa join, tapi Oh. katanya terima kasih atas responnya, sudah jelas. Beliau lagi Oke. di jalan. Iya. Iya, lagi drive. Mm-mm. Pak Rudi gimana Pak Rudi? Pak Teman-teman Rudi yang juga lain? sudah respon, sudah bagus katanya, sudah mengerti. Okay. Is there any other questions? Iya, mungkin yang lain ingin bertanya, silahkan. Silakan join ke Meetup, nanti kita foto bersama. Mana lagi yang ada? Yusuf Prianto, Pak Yusuf Prianto, itu, selamat nah. datang. Halo. Halo Pak Yusuf, selamat datang Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah join, mungkin Pak Yusuf mau ingin ditanyakan Pak?
Halo, Pak Yusufnya lah. Pak Yusuf mungkin boleh list di komen kalau nggak mau join. Selamat datang Pak Andika. Siang Pak Luki. Halo Pak Andika, mungkin ada Ya, yang mau siang. ditanya? Pak Andika? Halo, siang Pak. Lagi mau dengar aja sih. Oh, oke. Pak Andika, boleh tahu Pak, Bapak di mana Pak? Dari mana Pak? Dari Cermati, Pak. Cermati itu apa Pak? Cermati itu marketplace untuk apa ya? Untuk fintech sih. Oh, oke, fintech lah ya. Iya. Apa Bapak ada kebutuhan Pak untuk enkripsi data Pak? Lagi pengen update knowledge aja sih, Pak. Oke, iya. Iya. Jadi memang belakangan ini lagi rame Pak masalah data enkripsi karena ternyata gimana gitu ya kalau sampai ada kejadian kan nggak enak gitu kan. Iya. Dan itu beberapa solusi kan orang menggunakan PDE, ada pakai storage, kita kasih opsi alternatif yang lebih baik yaitu menggunakan column level. Itu opsi yang kita bisa tawarkan. Ini ada pertanyaan dari salah satu audiens. Kalau licensing skemanya kan per core, nanti kalau DB-nya di host di IaaS, apakah ada skema yang lain? This is, I think, a question for principal to Cube1. Mr. Chai, is there any different of schema pricing for a client who want to use it on the cloud? Because Right, cloud implementation is quite big, right? Yeah, we do support not only on-premise but also the cloud. Yeah. Yeah, I mean the pricing, but the pricing. Pricing, yes, of course, yes. The for the cloud, we have the monthly charge, yearly charge. We have the kind of the pricing for cloud. There is a charging for monthly charge. Yes, we have. You are. Oh, okay. Okay, so for anyone who has a cloud provider, maybe you can consider the solution from Q1. So we can put on the cloud and we will following the charging model per monthly basis. So any other question? So how many people already joined? Sarah? Yang sudah join sama kita 10 orang, Pak. Baru 10 orang. 2 orang. Okay. So I think we have approaching the time. So is there anyone still in the audience? Maybe you can take this time, Chai, Mr. Chai, to explain more about your solution and your product. What is you have done in Korea? Maybe from the portfolio you can see in the presentation. Maybe you can tell some success story, which is maybe good for us to hear. Hello? I'm sorry, there is some audio drops, but the yeah. what? Maybe you can use this time for explaining. about Explain your this product. slide. Yes, in this slide. Your But you already portfolio. did. Not as good as you maybe because
that's actually your client, right? Yeah, Korean client. Yeah, So right. maybe, yeah. Yeah, right. We have the more than thousands customers. The main sector is financial. The Shinhan Bank, that is number one bank in Korea, and also Shinhan Bank Indonesia choose my solution, right? The insurance company choose my solution, and not only in the financial sector, FSI, the manufacturer Hyundai, Samsung, big huge companies, and SK Telecom, that is number one telco in Korea. And also the public sector, Minister of the Defense, Minister of the Education, the many public sector choose my solution. The in Korea government have the huge system. We have a very good at e-government solution and also very consolidated, integrated the single nationwide solution under Ministry. The nation under Ministry of Health, we have a consolidated the EMR electronic medical record of patient data are stored on the integrated the solution in under Ministry of this Health. All the system are encrypted by Q1. Okay, thank you, Mr. Chai. Okay. Mhm. Mungkin untuk pertanyaannya sudah jelas ya Ibu Andarini. Kata Bu Andarini sudah jelas. Oke, noted. Jadi ada skema lain untuk license on cloud. Terima kasih. Sama-sama Bu Andarini untuk pertanyaannya. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke sesi ini ya, foto bersama ya Bapak. Sebelum kita akhiri, Pak Jul ke-mute ya, mohon maaf mic-nya ke-mute. Oh ya, sorry. Oke, boleh. Boleh. Bagaimana Pak Luk di screenshot-nya? Oke. Chai, we're doing a photo together, like a screenshot photos for the webinar. Okay. Okay. Everyone, please And Ismail, open your. on Luki's account. Okay. So how much? 12, yeah, 12%, yeah. 12%, yes. Okay, so Indra, please open your camera. Everybody open the camera. Yes. Okay. Oh. Okay, everyone ready? 1, 2, 3. Okay. Hold on, one more. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Oke. Ini ada Bapak, sebentar ada Bapak Christopher Anhut ya? Hah? Yang join? Itu Chris. Oh, Chris. Chris Equinis, oke, boleh. Oke, Chris. Oke, kalau begitu mungkin kita akhiri saja sesi webinar kita kali ini ya. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih watching, terima kasih banyak untuk waktunya yang telah diluangkan.